Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Hadi Channel. Kali ini saya sedang berada di Jalan Pasir Panjang. Tadi saya dari kantor sebagaimana biasa setiap hari beraktivitas. Saya sampai di Jalan Pasir Panjang bertemu dengan seorang kakek yang bernama Muhammad Yani. Beliau telah bercerita bahwa beliau berasal dari Banjarmasin, tepatnya di Kuin. Beliau berada di Pangkalan Bun sudah berapa tahun yang di Pangkalan Bun? Ini kurang tahu 4 tahunan. 4 tahun. Nah, dan informasi yang saya dapat dari beliau bahwa beliau ini mempunyai anak, 2 orang anak. Yang pertama Fitria namanya. Fitria. Ya Fitria. Ya, Fitria. Yang kedua Ya, Santi. Santi. Ya. Jadi mempunyai anak, 2 orang anak perempuan. Saya tanya dengan beliau kenapa beliau berada di Pangkalan Bun, karena sedang ada miskomunikasi dengan anak. Artinya beliau pernah punya masalah kecil dengan anak di Banjarmasin, sehingga beliau memilih atau berinisiatif untuk merantau ke Pangkalan Bun. Dan alhamdulillah beliau walaupun bekerja sebagai pemulung tapi beliau masih bisa bertahan sampai dengan saat ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau ini tetap sehat, diberikan jalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi berpesan kepada saya sendiri dan kita semuanya, mari cintai orang tua. Nah, kalau bahasa Banjar kuitan, jangan pernah kita menyia-nyiakan orang tua, karena adanya kita ini di dunia ini memang diciptakan oleh Allah, tapi asbabnya dari orang tua dulu. Sehingga apabila kita durhaka dan orang tua, maka nanti akan ada balasan dari Allah yang lebih menyakitkan daripada yang Bapak Muhammad Yani ini rasakan saat ini. Jadi kepada anak-anaknya yang merasa mempunyai orang tua masih punya kuitan, tolonglah ini Bapak atau Kai Muhammad Yani ini saat ini berada di Desa Pasir Panjang. Sudah 4 tahun lamanya beliau diam seorang diri, hanya menumpang di tanah orang di sebuah pondok, dan pekerjaan beliau sehari-hari hanya sebagai pemulung. Ya. Dapat kita bayangkan hasil pemulung sehari berapa, karena beliau memakai alat seadanya, tidak seperti pemulung-pemulung yang lain yang memakai kendaraan. Beliau hanya bermodalkan karung dengan Jalan kaki. dengan jalan kaki. Maka untuk itu kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, mohon disampaikan atau ada yang kenal yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, silakan diinformasikan kepada keluarga-keluarga beliau yang mungkin saat ini ada yang bertempat tinggal atau berkependudukan di Pangkalan Bun. Kita harus menolong beliau. Kebetulan saya lewat, yang kita khawatirkan bukan apa-apa, takutnya beliau mengalami sakit, sedangkan beliau seorang diri, apalagi misalnya di tengah malam yang jauh daripada penduduk. Jadi beliau tinggal seorang diri. Mari kita berikan bantuan kepada beliau, setidaknya kita mendoakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan dan terus diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila beliau lulus melalui ujian ini, insya Allah nantinya akan selamat di dunia wal akhirah.
Saat ini saya sedang bersama beliau Bapak Muhammad Yani yang hidup sebatang kara. Kita akan mengantar beliau ke rumahnya di Pasir Panjang. Mengantar pulang beliau ke rumahnya karena ini sudah malam Jumat. Mudah-mudahan beliau tetap disehatkan. Ini rumah beliau, ternyata rumahnya baik Muhammad Yani. Nah, itu beliau pulang kerja mencari barang bekas ke pemulung. Alhamdulillah hari ini banyak yang bersedekah dan beliau, kita doakan saja beliau tetap sabar Pian lah Ya, tetap sehat. Ngaran ulun Haji Soekardi. Haji Soekardi. Ulun biasa ya Banjar, anak ulun mondok di Banjar. Nggih, di Liang Anggang. Yang anggap Di Darul Ilmi. Nggih. Jadi mohon doanya anak ulun mudahan awal menyelesaikan di pondoknya, tidak ada halangan. Amin. Pian juga mudah-mudahan sehat. Ya. Kata papa ini ujian dari Allah, mungkin lulus menghadapi ujian ini, insya Allah nanti Allah akan membalas dengan yang lebih besar. Kat beliau yang biasa dibawa hari-hari yang menemani beliau mencari ini rongsokan. Nanti ada yang ngambil ke sini. Dan jual berapa biasanya yang jual sekilonya berapa? 2000 tuh. 2000. Dapat kita bayangkan ini paling 5 kilo berarti 10.000. Jadi sangat-sangat prihatin ya dengan keadaan seperti ini. Sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman, mari muliakan orang tua, karena beliaulah yang merawat kita dari kecil. Jangan sampai kita sia-siakan. Mudah-mudahan beliau selalu diberi ketabahan, dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Karena beliau setelah saya tanya tadi, kita tawarkan untuk balik ke Banjar, beliaunya tidak mau karena sudah menikmati keadaan di sini, sudah nyaman di sini Pian. Jadi tidak lagi mau ke Banjar. Namunnya hendak ke Banjar, ulun bantu kena. Atau dengan ulun kena ke Banjarnya. Sekali-sekali. Apa pesan-pesan Pian kira-kira? Pesan-pesan Pian lawan anak nang ada di Banjar. Siapa tahu kena melihat video ini. Biar aja cuk. Oleh istilahnya mun aku tuh kan lah istilahnya lawan anak. Tapi Ikem merasa aja kalau apabila Ikem sudah dapat anak tuh, tahu-tahu kai ini hendak minjam kadang nang ujar kutugasan sangu nang tulak emak mencari amas tadi. Jadi sudah itu apa aja mau tangi abah tu amun sidin membayarnya. Iya no. Jadi jarku kada mungkin Pak, aku tuh lupa nakai. Biaram jarku manu anak kunang itu tuh biaram pitai. Biar aja. Jadi pian bemasak sorang aja lah sini lah. Masak sorang. Bemasak sorang. Doakan ulun ya lah, doakan mudah-mudahan kena kawak membantu pian lagi. Jadi kan nyaman aja kan sudah tahun. Nggih, makasih dulu cuk 1 juta nih. Nggih. Kena ulun kan usahakan carikan teman-teman yang bisa membantu. Ini tanah pian sorang lah. Kada. Ndak lah menumpang lah.